Ntar gue atur audio gue dulu. Mana tadi? Oh, udah gue record ya. Ya di sini pengen nge-share sharing tentang tugas berapa, Ham? Gue lupa lagi. Tugas yang ke-11 ya. 11 yang tugas 1. Ya tugas ke-11 yang tugas 1 ya. Ya gue izin presenting ya. Ya. Bentar lagi kan. Udah kelihatan belum? David. Ya, nah. Nih tugas kita yang pertama nih. Nih ya, tugas kita yang pertama tuh disuruh bikin. Nah ini kok gini ya. Nah disuruh bikin program yang bisa nih mencetak luaran berupa presisi persegi. Nah tapi dia tuh harus ada inputnya nih, input bilangan n-nya berapa gitu. Nih outputnya dengan panjang sisi n gitu ya. Berarti nah gue lupa lagi buka ini. Nih udah kelihatan belum? Udah. David udah. Udah. Nah di sini kayak biasanya ya, gue nggak nih gue harap udah ngerti ya, kayak yang kalau misalnya kita disuruh buat program gitu mencetak luaran nih, yang perlu kita bikin pertama kali itu kayak astaga lupa nih, yang pertama kali kita perlu bikin tuh headernya. Kita kan biasa pakai include stream gitu ya, using perulangan bercabang. Nih gue save dulu. Oh ntar, ini salah tulis gue. Name space typo, sorry. Nah di sini kan ada 4 nih. Ini udah keluar nih 4 doang nih keluarnya nih. Kelihatan nggak? Ya cuman nih 4 nih. Nah nih ya, dia kan cuma 4 nih karena tadi kita bikinnya gitu doang kan, 4 gitu. Nah sedangkan di sini kita mau bikin gimana caranya si ini tadi tuh bisa jadi kotak gini tadi nih, bisa jadi kotak gini kan. Nah berarti yang kita perluin itu kita perlu situasinya. Nah karena kita perlu situasi, jadi kita pakai if gitu, if jika. Nah kita tuh ngabarin situasinya dulu. Jika kita bikin i sama dengan 1 nih, i sama dengan ini kan tanda sama dengan nih, yang ini yang 2 nih, kelihatan nggak? Yang 2 ini kan tanda sama dengan. Oke, if-nya sama dengan 1 nih, atau i-nya sama dengan 4 nih. Nah i yang 4 ini nih sama dengan 4 ini ngacunya ke sini nih, yang atas ini nih ngacunya diantar nih, ngacunya ke sini ke 4.
Jadi dia kayak ada hubungannya gitu. 4. Nah, di sini kita kasih lagi arahannya mau ngapain. Nah, kita pakai for lagi di sini. Kenapa kita pakai for lagi? Nah, kita kan udah ngasih batasan nih. Jika i-nya sama dengan 1, i-nya sama dengan 1 atau 4, maka untuk for-nya kita ulang lagi di sini. Nah, for yang ini tuh buat panjangnya. Ini kan ada buat panjang. Buat kolom atau baris ya. Bentar. Coba. Nggak ke-save lagi tadi. Ini ya. Ini nih. Nah, ini kan yang ini kan baris. Duh, baris. Nah, terus kan ada yang ke bawah nih. Kolom. Kalau yang ke bawah kolom nggak sih? Nih, kolom gitu. Ada baris, ada kolom. Nah, yang ini tadi tuh dia buat barisnya. Bukan ding, kolom salah. Ini buat kolomnya yang ini. Nah, yang ini buat kolomnya nih. Berarti ini gue butuh kolomnya 4. Nah, for kita tulis lagi di sini. For. Nah, kan kita di sini tadi udah pakai ini, berarti yang di bawah nggak boleh i lagi. Berarti integernya j sama dengan 1 misalkan. J sama dengan 1. Terus J-nya dikasih batasan. J kita kasih batasan lagi nih. Kurang dari sama dengan 4. Di situ ini untuk apa ya namanya? Gue lupa juga namanya apa. Pokoknya dia bakal nambah gitu. Nah, terus di sini cout-nya kita pindahin ke atas. Coba di sini kita masukin cout-nya di program ini nih. Di perintah yang for ini kita masukin di sini. Gitu ya. Nah, coba kita compile. Nah, di sini kan udah gini nih. Tapi dia masih kayak nyatu aja 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu kan. Nah, biar dia bisa ke bawah ada satu kolom gitu. Satu baris. Ini kan masih satu baris nih. Biar dia bisa jadi 4 baris. Nah, kita kasih di sini nih. Ini kan kita makainya ini nih. Ini kan ini dia perintah untuk yang ini nih. Dalam kurung kerawal ini perintah untuk yang for yang atas. Nah, di sini kan berarti batasannya di sini nih batasan. Nah, di sini kita klik aja code cout-nya inline biar dia bisa nambahin baris. Nih, kita coba compile lagi. Nah, itu dia kan ada nampilin baris tuh sekarang. Nih, sebenarnya barisnya nih ada 4 nih. Ini kan ada 1 2 3 4 nih. Ada 1 2 3 4. Nah, udah kebikin nih 4 baris. Tapi yang 2 barisnya masih belum. Soalnya kan kita mau bikin persegi panjang tuh bentukannya. Nah, mau bikin persegi panjang bentukannya. Nah, habis bentukan persegi panjang, ini berarti belum selesai. Berarti kita harus ngasih perintah satu kali lagi. Ini kita tadi ngasih perintahnya buat baris. Nah, sekarang kita perlu perintah buat kolomnya nih. Nah, perintah buat kolomnya ini kan habis nih. Ini untuk dia sendiri nih. Yang if yang ini kan. Yang dalam ini berarti dia untuk yang
ini dia ngasih perintah ke if-nya i sama dengan 1 atau i sama dengan 4. Nah, terus kita bikin lagi nih. Kita bikin lagi di bawah sini. Else kita kasih perintah buat else-nya nih. Buat else-nya kita pakai for lagi nih. For kita kasih kondisi awal dulu. For ya. Karena kita udah pakai J, gua mau pakai integer yang lain nih. Integer Z misalkan. Z-nya integer Z-nya kita kasih dari awalan 1 karena dia awalannya 1 semua tadi kan. Jadi integer Z-nya sama dengan 1. Lah, kok di luar? Bentar. Klik ya. Z sama dengan 1. Terus Z-nya kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4. 4 ini kan kita mau kasih kolomnya nih, berarti 4 kolom gitu. 4 kolom, kita mau ngasih 4 kolom. Nah, Z-nya udah dapat 4. Terus Z-nya plus juga. Nih. Terus kita kasih perintah lagi nih di sini. Perintah buat for-nya. Nah, berarti kita pakai kondisinya lagi. Kita kasih kondisi dulu. Di sini kita kasih kondisi if jika. Nah, jikanya di sini karena kita udah pakai 1 i sama dengan udah pakai ini tadi kan 1,4, berarti kita di sini if-nya kita makainya Z jika Z sama dengan kok plus sih, jika Z sama dengan 1 nih, atau kita kasih atau lagi nih, atau Z-nya sama dengan 4 nih, maka kita kasih ini lagi, apa namanya, kita kasih kita kasih perintah lagi, maka dia bakal nyetak cout-nya bakal nyetak pagar. Cout-nya bakal nyetak pagar. Nih, cout-nya bakal nyetak pagar nih. Nah, kita coba dulu nih. Compile run. Nah, sini kan 1 sama 4 nih yang dipakai kan. Karena dia cuma makanya 1 sama 4 doang nih. Cout-nya bakal ini, dia bakal ngedeteksi 2 karena dia cuma 1 sama 4. 2 sama 3 nya kemana? Nah, karena 2 sama 3 yang nggak kedeteksi, jadi dia bakal nutupin nih yang aturannya di sini. Dia nutup ke 4 sini, ke 2 sini. Aturannya 4-nya kedeteksi di sini, dia nutupnya ke 2 sini. Nih, ke 2 sini. Nah, untuk biar dia bisa 2-nya keisi sama tidak ada variabel atau huruf atau apapun itu. Nah, kita tuh di sini ngasihnya di sini ya. Nah, di sini nih. Kita kasih else jika tidak gitu kan. Jika tidak kondisi 1 dan 4, maka dia akan ngeluarin gini, kita kasih cout-nya misalkan kita kasih inilah gambar aja dulu, love gitu misalkan. Nih, 3. Kok gitu sih? Nih, kita coba love gitu. Nih, love. Itu untuk love gitu misalkan. Nah,
dia bakal ngisi nggak sih gitu. Ntar dia bakal kotak tapi tengahnya love. Nah, bener kan? Ini tengahnya bakal love gini dia. Karena dia selain tadi kan kondisinya di Z-nya 1 atau 4 nih. Berarti dia 1 nih, 2 1 2 3 4 tuh 2 3 4 1. Kan yang diambil cuman 1 dan 4 nih. Dia bakal ngeluarin cout-nya pagar. Nah, kalau dia misalkan di 2 dan 3-nya berarti salah nih, kondisi salah, bukan termasuk yang 1 dan 4. Dia bakal ngeluarin love di sini. Nah, bener, dan ternyata dia bakal ngeluarin love. Nah, karena tugas kita tuh cuman bikin kotak aja, di sini love-nya bisa diganti sama spasi 1 kali aja. Coba kita compile dan run lagi. Nah, dia bakal langsung kayak gini. Nah, di dalam tugasnya tuh tugasnya tadi. Nah, ini ya tugasnya, gue gedein lagi. Nih, gue gedein ya, gue hapus dulu semua. Nih, tadi kan kita udah bikin programnya nih, program cetak keluaran. Nah, kita tuh ada input sama output. Ada bikin input sama output. Nah, sekarang tuh ini tadi belum, sedangkan yang ini belum. Kalau yang ini tadi kan udah nih. Yang ini kita udah gitu. Ini udah. Kita tinggal bikin input sama outputnya. Nah, kalau kita mau bikin input sama outputnya, berarti kita perlu variabel lagi dong di sini. Nih, kita kasih variabel baru, int. Berarti kita integernya kita kasih baru nih. Gue maunya A sama B. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih untuk kata-katanya. Ya, kalau yang ini mungkin udah pada paham ya. Cout-nya misalkan cout kita kasih kata-kata teks dulu. Masukkan lebar gitu misalkan. Lebar nih. Nah, terus kita masukin, kita minta masukan sama ininya. Kita minta masukan sama integernya nih A. Nih gue maunya A di sini. Nah, terus cout-nya kita masukin cout satu lagi nih. Masukkan panjang. Kok BP? B doang. Nah, di sini maunya tadi kan. Nah, maunya udah gue bilang nih, kalau dia yang lebar tadi, lebar itu kan sama kayak kolom jatuhnya ya. Nah, sini bisa aja kita masukin. Nah, sini lebarnya nih B. Terus kan ini tadi mengacunya pada B nih yang ini. Jadiin B juga. Nah, yang ini kan beda nih, yang Z ini tadi nih. Ada B, terus, oh yang ini nih, jika iya, salah gua. Jika iya nih, jadiin B. Kan lebarnya nih, karena dia 1 ini kan awal mulanya nggak mungkin kita bikin satunya tuh berapa gitu kan, nggak mungkin karena awal mulanya dari 1. Nah, terus yang ini kita jadiin A buat lebarnya, biar dia nggak kepanjangan gitu. Nah, terus yang ini kita jadiin A juga kan buat panjangnya. Terus yang ini B deng, salah.
panjang D. Ya benar sih. Oh ini yang kebalik, astaga. Ribet lebarnya, kok gue ribet yang jelasinnya. Nah ini kita ganti jadi B, terus juga ini jadi B gitu. Nah ya kalau kurang kelihatan nih gue gedein lah. Nih kan perlu, ini buat masukannya nih tadi nih. Salah dong. Nah nih buat masukannya nih yang ini kan. Nih kita perlu input dan outputnya. Nah coba kita compile aja, kan udah diganti tuh semua tadi. Nah masukkan lebarnya, gue pengen lebarnya 2 misalkan, 4 lah, kita bikin 4 aja, panjangnya 4 juga. Nah dia bakal ngeluarin 4 gitu. Nah seandainya nih gue pengennya, gue ulang lagi, gue pengennya masukkan lebarnya 5 gitu, ininya juga 4. Nah kalau dia 5 panjang 4 gitu, dia nggak bakal kayak jadi, nggak bisa gitu karena kita panjangnya 4 sedangkan lebarnya 5 gitu. Nggak mau dia harus kayak sama gitu. Atau enggak masukkan angka juga boleh gitu, kita samain aja ya semuanya, jadiin satu gitu, masukkan angka aja gitu, masukkan angka. Nah kita jadiin satu aja karena kita pakai A, ya udah kita jadi kompakin aja dia jadi A semuanya. Nih ini udah jadi A semua ya, ini masih kurang A, ya udah kita coba compile aja. Nih masukin angka, misal gue bikin 6 gitu, ya udah dia bakal bikin 6 nih, 1 2 3 4 5 6, udah itu bakal kayak gitu dia. Nih dari yang ini tadi ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Nih Makanya Fit, gimana Boy? itu apa dari yang apa sih namanya kayak if gitu loh, kayak for gitu, itu di dalam kurungnya kalau kita nggak pakai integer gimana? Apa emang harus atau misalkan kita nggak mau pakai integer di dalam kurung itu, kita naruh integer apanya tadi tuh ya, itunya di luar gitu, apa gimana? Kalau menurut kalau menurut gue gini Boy, apa ya? Gue juga kurang paham, gue jujur aja ya, yang ini tuh kayak yang ini nih gue ngeraba-raba nih, yang if for ini tuh, if else ini tuh, jadi gue integernya tuh ya samain aja. Gue naruh integernya pokoknya di sini nih. Kalau misalkan gue naruh integernya di atas ini ya gimana? Kebanyakan yang harus gue ingat gitu, gue harus bolak-balik ke atas gitu, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah ngelihatnya. Mendingan di sini aja naruh integernya. Gimana Boy? Oke, keren. Tapi juga menurut gue Boy ya, di sini kan dia ngasih else nih, bisa aja lu naruh naruh integernya di sini di atas semua bisa nih. Coba kita cobain aja ya Boy ya. Tadi gue pakai integer i sama j sama z ya Boy. Kita integernya kita iniin aja, kita buang nih. Mau nggak Boy? Gue juga belum pernah sih nyoba yang ini, tapi kita cobain aja lah. Kita compile gitu. Nah, bisa Boy. Bisa Boy. Oke. Nah, bisa. Tapi gini, kalau kalau kata gue Boy ya, apa sih namanya? Kalau lu naruh integernya di atas ini, lu bakal naik turun liatinnya nih. Ah, ini tadi buat yang mana ya? Ini buat yang mana gitu. Gue takutnya ketuker-tuker gitu, Boy. Jadi gue kasih integernya tuh di dalam-dalam sini aja nih. Integernya gue masukin sini. Ya kalau kalau misalkan nggak ngerti yang kayak gue jelasin ini, bisa kayak tadi, integernya lu tulisin di atas dulu,
variabelnya, terus baru lu masukin baru lu pakai variabelnya di bawah, bisa sama aja. Oke, oke. Nih, Thanks, Fit, thanks, Fit. ya, oke, coba. Nih, ada lagi nggak yang lain? Mana Amira tadi? Nanya apa dia? Fit, punyaku ke samping, Fit. Nggak tahu Oh, kenapa. Fit punyaku belum selesai ngetik. Oh, ntar Hafid kasih ini rekamannya ini juga Hafid kasih. Ntar ya. Kalau Jija kan cuman belum dikompil nih. Kalau Amira, mana Amira? Oh, panjang ke samping. Panjang ke samping. Mir, nih palingan lu salah di sini doang nih. Nih, yang ini ya nih. Lu nggak ngasih, Amira nggak ngasih ini Mir, palingan buat end line-nya biar dia jadi ke bawah gitu Mir. Biar dia jadi paragraf baru, mungkin lu belum ngasih gitu nih. Coba. Iya, bentar coba aku cocokin satu-satu. Ya, coba. Jadi tuh salah gara-gara tiap buka kurung baru ini kan. Itu harus diperhatiin loh Mir, misalkan ngasih for nih, for yang di sini. Ini dia kayak apa ya? Kayak situasi dia gitu. Nah, situasi dia terus if ini bakal jalan kalau gimana gitu. Oh, tapi kalau layoutnya harus dipindah ya? Bukan ditaruh yang paling akhir banget. Bukan. Nih, checkout yang ini tuh nih ya. Checkout yang ini dia fungsinya tuh di sini Mir. Lihat nih. Kalau diklik yang ini nih, yang atas, kelihatan nggak? Bentar, gue gedein lah. Nih, kelihatan Mir? Kelihatan? Nih, kalau diklik yang habis for yang pertama ini, Ya. yang ini, nah, coba lihat nih yang di bawahnya nih. Kan ada nih batasnya nih, batas atas sama batas bawah nih. Nyambung. Nyambung gitu kan? Nah, Amira tuh harus ngetik checkout-nya di atas bawah ini nih, di atas ini. Nah, di atas ini dia. Oh. Enter aja di sini. Misalkan gini nih, enter kan. Nah, tuh ada space baru tuh. Nah, di atas ini dia. Oh, alah, berarti emang harus hati-hati di ininya ya, di kurung-kurungnya ini ya? Ya. Nih, misalkan Hafid gini ya, Amira kan nggak ada nih, atau salah taruh gitu. Tadi Amira taruh COT di paling bawah, di antara kurung yang paling bawah. Nih, misalkan Hafid ulang nih ya, 4 gitu. Nah, gini nggak hasilnya tadi? Ya, benar kayak gitu. Nah, iya, dia bakal gitu kalau salah taruhnya. Oke, sip. Makasih Hafid. Nah, ini kita ulang lagi checkout. Tadi kan udah ketahuan tuh, nggak bisa kan checkoutnya kita taruh di sini lagi nih. Spasi, kok spasi sih? Inline. Nih, gini. Emperan lagi nih. Kita masukin angkanya lagi nih, 4 lah. Kok malah klik? Nih, 4 gini. 4 misalkan. Nah, udah bisa nih, karena dia ada inline tadi. Dia merintahin ini nih, dia merintahin yang ini semua dalam ini buat dia punya inline semua. Jadi satu perintah gitu jadinya. Nih. Aduh. Ada lagi nggak? Halo? Ada yang mau nanya lagi nggak? Punya aku kurung kurawanya nggak tingkat-tingkat gitu, Fit. Coba aja, saya screen aja Hafid menghentikan presentasi ini. Coba aja. Udah belum? Udah kelihatan aja. Kayak gini. Kayak gitu. Coba jejak compile mau nggak?
Mau run Di run ya. di run mau nggak? Masalahnya kayak kemarin itu. Oh itu belum Jija ada salah di situ. Tuh bentar. Oke. Nih bentar ya, bentar lihat dulu. Jujurnya benar, harusnya benar, dia dapat 1 untuk 1. Bentar harusnya 1. Nah, Jija, cout-nya itu Jija hapus dulu yang paling bawah yang ENDL itu. Ini Yang paling bawah. Ya, ENDL itu Jija hapus dulu. Nah, coba Jija run mau nggak? nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini belum dimasukin kayak punyamu yang angka 6 kayak gitu loh, Fit. Belum dimasukin ini. Belum, dimasukinnya di mana? Oh, salah Jija ada salah nih Jija. Nih, Jija masih ada salah nih Jah, yang ini masih Jija yang untuk awalannya masih salah Jah. Bentar. Jija yang di for awal itu Jah. For awal itu Jija ada salah. I-nya enggak plus Jah. Ini. Ya, enggak di atas lagi. Ini. Kanan. Dia habis sebelah kanan. Ini. Kiri di habis titik koma. Ini. Nah, situ di habis titik koma aja. Ini titik komanya hapus. Enggak, di sebelah kanannya Jija taruh di sebelah kanannya I plus gitu. I plus gitu. Nah, terus sama yang for INTJ itu Jija belum selesai ngetiknya yang J itu. Nah, titik koma. Di plus juga. Enggak, salah aja. Situ Jija kan J makanya. Ya berarti J situ ya. J kurang sama dengan kurang dari bukan itu. Kurang dari sama dengan 4. Nah, terus titik koma J plus J. Nah, Jija itu udah benar kayak aja. Coba ya. Cobain run. Oke, paham. Oke dulu. Nah, itu Jija yang I-nya yang I kurang 4 kurang sama dengannya aja. Mana? I kurang dari 4 itu aja, kurang sama dengan. Ini. Bukan di situ aja, sebelah 4, sebelah kiri 4. Nah, terus coba lagi ulang. Mau nggak? Aduh. Ini kayaknya belum diinputin kayak gitu loh, Fit. Bentar. Jija kan masih belum nih. 1 dia keluar. Ini NTJ. Dia ke situ. Oh, yang di nomor 14 itu Jija hapus Bentar. 1 1
Buat oh enggak, tambah lagi aja yang itu. Enter terus tambah lagi satu yang kayak tadi. Gak usah dihapus. Salah, bukan itu yang kebalik. Nah, hapus aja yang nah gitu. Oh, dia udah dapat satu, dia stream. Jija hapus aja yang nomor 8 sampai nomor 4-nya aja. 8 sampai 4. Ya, hapus aja dulu. Yang 4-nya enggak usah yang 4-nya. Aduh. Lah, Hafid. Kasih ketik aja INT spasi main terus buka kerawal itu aja. Hapus yang sebelahnya. Sebelah kanannya hapus. Ntar kita coba lihat 1 2 3 4 5 6 7. Coba Jija lihat gua aja. Itu yang paling akhir yang nomor 20-nya coba hapus aja. Ya salah di situ deh. Kok nggak mau ya? Boleh ini enggak? Coba Am. Enggak perawalnya itu sejauh enggak sama yang kita buat ada kampus. Jadi terus itu mending ulang lagi dari awal. Gue Gimana? kemarin juga kayak gitu. Kali ujung-ujungnya Suara gue ke suara lu laptop. ini dah. Coba ngomong. Gimana? Suara lu tuh ada kayak krasak-krasaknya. Lu pakai handset ya? Coba dulu lepas handset lu. Krasak-krasak handset ini. Enggak. Gue enggak pakai handset. Kayak dengung gitu dia. Oh, oke, bentar. Jelas nggak? Ah, udah jelas. Tadi ada dengung-dengung gitu dah. Oh, nah itu yang Aziza buat itu kayak waktu tugas gue yang pertama kemarin yang gue lihat video lu itu Fit. Nah kayak gitu juga, gue nyampe ngulang 3 kali tuh. Sangka gue ada yang salah. Pas gue ulang dari awal lagi bisa. Itu tuh ada yang error itu. Oh, jadi dia kan di HP. Ya udah. Entah dari aplikasinya, entah Iya dari ya, dari ininya aplikasinya masukinnya. biasanya gua baru ingat jadi di HP. Ya udah aja ntar Hafid kirimin ini ya. Ntar Hafid kirimin skripnya ntar. Biar Ini bisa berhenti ya berbagi. gimana aja? Berhenti bagiin layar. Ja. Nah, ya ntar kalau Jija tadi itu udah benar tapi kayak emang ada salah dari aplikasinya ya compilernya. Ntar Jija Hafid hubungin aja biar bisa diulang lagi. Nih yang untuk tugas keduanya yang jelasin Ilham ya. Nih, bentar sebelum Ilham jelasin, masih ada yang mau ditanya lagi nggak tentang tugas yang pertamanya nih? Bang, Kenapa yuk? oi, ini tempatku masih kayak pagar-pagarnya masih ngebaris gitu, Bang. Coba yuk ini, coba yuk apa namanya? Share screen. Sama kayak si Ih, Amira tadi dia. ayo makanya HP. ini pakai HP. Ya udah on cam aja kamera belakang. Kelihatan Sabar. nggak, Bang? Burem, sabar. Burem. Ntar ya. Ih, gimana sih? Nah,
Nah, lihat ke paling bawah yuk. Ke paling bawah handle-nya di mana yuk taruh. End line-nya di mana yuk taruh. Nah, di atasnya yuk, bukan di situ. Di atasnya sini lagi, Bang. Ya, di atasnya tuh. Di baris berapa tuh? Di baris ke ini aku pakai di baris 34. 34. Ya, yang sekarang 34 berarti dia harus di baris 32 harusnya. Oh, Ayo enterin dulu di situ. oke oke. Coba dulu ya. Udah belum yuk? Udah, Bang, udah. Thank you. Udah, ya udah, sip. Yang lain gimana? Biar lanjut ke tugas 2 nih. Yang tugas 2 Ilham yang jelasin. Ilham. Wah, yang bocah tidur lagi jangan-jangan. Hadir. Ayo lu lagi yang kedua. Oke. Yo, ya udah, gue serahin nama lu ya yang kedua. Kelihatan ya? Kelihatan kok, kelihatan. Kelihatan. Aman, Bang. Santai. Kelihatan? Kelihatan kok. Aman, Bang. Nah ya. Langsung ke tugas kedua buat beginian ya. Sama kayak tadi. Bedanya ini outputnya mana? Pagar 0, pagar 0, pagar 0. Tes, tes, tes. Lanjut. Tempat
buat dulu lah ininya. Nanti hasilnya bakal gini. Ini sebenarnya barusan diganti ya. Awalnya nggak kayak gini, ya Fit ya. Ternyata harus diinput dulu nilainya nggak langsung 4 gitu. Nanti hasilnya bakal gini. Nah, kita buat dari awal. Kita buat dulu kepalanya biasa. Udah, habis buat begini. Kita buat variabel. Biasa lah ya, tahu lah. Buat out dan nilai pengguna. Jangan lupa dikasih koma. Ya. Sama kayak yang dijelasin Hafi tadi, kita buat for-nya dulu, for untuk kolom ya, baris. For tulis ya. Jadi satu biar kita bisa nginputin yang sesuai dengan keinginan kita ya, tulis variabel yang udah dikasih tadi n plus plus. Di dalam perulangan ada perulangan lagi. Ini kan untuk barisnya nih. Dan kalau kita misalkan cout gini misalkan, bakalan ke bawah gitu. Jangan lupa misalnya bakalan ke samping. Ham, maaf Ham, itu lambang apa Ham? Lambang apa? Iya, yang diambil. Ini mah bintang nih. Oh, bintang. Di aku nggak kelihatan. Biar kelihatan ya. Boleh. Nah, uang aja uang. Minta uang. Nah, 5 saya. Dia bakal ke bawah.
Terus juga kayak gini. Nah, kita buat untuk ke bawahnya. Habis itu kita kasih untuk ke arah samping. Kita buat for lagi. Kita hapus dulu. For again. Terus pakai percabangan if else. Tahu lah ya, if else. Kita kasih kondisinya itu di modulo 2. Outnya kita kasih pagar. Terus else sama aja. Terusnya kita kasih bulat. Jangan lupa kasih titik koma. Kita coba masukkan nilai pengguna. Nah, dia bakal keluarnya kayak begitu. Kalau cuman kayak gini. Terus kita kasih lagi yang namanya else di luar. Di luarnya if. Di dalam else ada if lagi. Aneh banget nih. Ya. Salah.
Gimana? Harusnya bisa nih. Harusnya. Oh. Ham izin Ham. Ya. Boleh gak apa kurung kurawalnya dihitung satu-satu? Soalnya kayak takut salah taruh else sama si outnya. Gimana? Apa dilihat gitu nyambungnya sama yang mana? Nanti ya, bentar. Ini salah. Ada yang salah. Tapi gimana? Bingung. Ham. Woi, Itu kayak tadi gua tempat asas kan dari if yang pertama tuh, yang apa tuh, i modulo 2. Nah, itu lu nulisnya langsung if lagi, if j modulo 2. gimana? Itu udah Oh, iya ya. udah Iya ya. Iya ya. Sorry. Aduh. Sorry. Saya ulang ya. Hapus lagi nih Ham. Buat. Parah semangat nih. Efek puasa ya. dibuka. Ada. Di dalam if ada if. But. Jelasin ntar aja ya pas selesai nulis ya. Nah,
Dah. Jelasin ya? Nggak usah apa? Biar bagus. Kamu sini ada pertanyaan? Masih ngikutin Ham, balik lagi ke yang tadi.